Pernahkah kamu merasa terus-menerus disakiti bahkan oleh orang-orang terdekat? Seolah ada luka tak berujung yang terus menganga, meski mereka mungkin tak berniat jahat. Wahai jiwa-jiwa yang mencari kedamaian di tengah riuhnya drama duniawi, dari kesadaran jiwa, kami mengajakmu menyelami samudera batin, tempat di mana kebenaran tak terduga menanti. Lepaskan beban, buka hatimu, karena hari ini kita akan menyingkap rahasia mengapa rasa sakit itu seringkali datang dari dalam. Jika bisikan ini memanggil jiwamu, mari bersama temukan cahaya. Kita sering bertanya, gimana caranya aku kasih tahu mereka kalau mereka tuh menyakiti aku? Kita ingin mereka mengerti, berubah, bertanggung jawab atas luka yang mereka sebabkan. Tapi, pernahkah terpikir bahwa justru disitulah letak kekeliruan terbesar kita? Fakta yang mengejutkan adalah tidak peduli siapa yang kamu sebut menyakiti, faktanya kamulah yang menyakiti dirimu sendiri. Kedengarannya radikal bukan? Tapi ini adalah kunci kebebasanmu. Di akhir video ini, kamu akan memahami bahwa penyembuhan sejati bukanlah tentang mengubah orang lain, melainkan tentang mengubah lensa pandangmu. Dan ketika lensa itu jernih, dunia di sekelilingmu pun akan berubah tanpa perlu sepatah kata pun. Ini bukan sekadar konsep spiritual, tapi sebuah realitas neurologis yang bisa kamu buktikan sendiri. Hai, hari ini, kesadaran jiwa akan menjawab pertanyaan yang paling sering kami terima. Kak, gimana caranya aku bisa menjelaskan atau kasih tahu ke orang tua atau orang di sekitar aku kalau mereka tuh menyakiti aku? Aku ingin mereka mengerti. Aku punya jawaban. Dan aku harap jawaban ini bisa kalian terapkan di segala aspek kehidupan kalian. Jadi tidak peduli siapapun yang kalian sebut menyakiti kalian, faktanya kalianlah yang menyakiti diri kalian sendiri. Kenapa begitu? Akan kujelaskan. Pertama, kamu tidak perlu memberitahu mereka bahwa, "Hei, kamu menyakiti aku." Tidak perlu. Yang perlu kamu lakukan adalah heal yourself. Sembuhkan diri kamu dari trauma. Pentingnya healing itu adalah kamu menyembuhkan bagian yang terluka dari dalam dirimu, yaitu inner child. Karena apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, jika kita masih terluka, kita belum sembuh, semuanya akan tersaring oleh bagian yang masih terluka tadi. Misalnya, aku pakai kacamata ini. Kalau kacamata ini rusak, otomatis yang aku lihat barang yang tidak begitu jelas. Kenyataannya bukan seperti ini. Tapi karena tersaring oleh kacamata saya yang rusak ini, hasil yang aku lihat tidak terlalu bagus, bukan seperti aslinya. Sama juga dengan pikiran kita. Kalau kita tidak healing, kita tidak menyembuhkan diri kita. Yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, itu semua akan tersaring oleh bagian dari dalam diri kita yang belum sembuh, yang masih terluka, dan itulah yang akan jadi asumsi kita. Sedikit paham. Jika bagian dalam diri kamu masih merasa kamu itu tidak pantas untuk dicintai, otomatis yang akan kamu lihat segala sesuatu dari lensa mata kamu yang membuat kamu merasa kamu itu tidak pantas untuk dicintai. Dan pattern itu akan terulang terus sampai kamu sadar. Akhirnya kamu perlu healing. Itu sebabnya kamu sebenarnya tidak perlu memberitahu orang sekitar kamu. Gimana nih, aku harus convince mereka kalau kamu tuh harus healing, kamu tuh harus begini, kamu tuh harus tahu perasaan orang lain ketika kamu bicara seperti ini. Tidak perlu sebenarnya, karena timeline tiap orang itu berbeda. Semakin kamu healing, semakin kurang rasa sakit yang kamu rasakan, semakin kurang rasa kecewa kamu terhadap orang sekitar atau orang tua kamu. Kalian pasti pernah dengar, dan video kami yang sebelumnya juga pernah bilang, everything around you is a reflection of yourself. Jadi istilahnya, orang-orang sekitar kita itu adalah cerminan dari diri kita sendiri. Dan kami juga pernah kasih tahu kalau kita bukanlah emosi yang kita rasakan. Kita hanyalah pengamat dari emosi kita. Kita bukan emosi kita, ingat itu. Jadi setiap orang di sekitar kita yang membuat kita tertrigger, yang membuat kita emosinya naik, sebenarnya itu adalah kesempatan bagus untuk introspeksi diri sendiri. Nah, jadi misalnya ada orang bilang sama kamu sesuatu yang membuat kamu tertrigger, yang harus kamu lakukan pertama adalah tahan diri dulu, sabar, diam. Sabar itu bukan berarti tidak menyelesaikan masalah,
Tapi kamu itu diam dengan cara tarik napas dulu dan tanyakan ke diri sendiri. Pertama, kalau ada emosi, beritahu nama emosinya apa. Tidak nyaman, marah. Aku marah karena dia ngomong begitu. Aku marah karena ketika kamu tertrigger, artinya ada sesuatu dalam dirimu yang harus kamu sembuhkan, harus kamu kerjakan, dan harus kamu pertanyakan. Kamu tahu istilah kata, kasihilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu berarti orang-orang di sekitar kita itu adalah cerminan dari diri kita. Dia membantu kita untuk sadar, hey, you still have a part of you that needs to heal. Kita perlu koreksi diri sendiri. Dan setelah kamu koreksi, oh, ternyata aku di bagian ini ada kekurangan, ada yang harus aku sembuhkan di bagian ini, dan kamu sembuhkan trauma itu. Next time orang yang muncul dalam hidup kamu mengatakan hal yang sama, kamu tidak akan tertrigger lagi. Kenapa? Karena kamu sadar, ini hanyalah cerminan dari aku. Universe itu memberi kita cobaan. Puff, sudah lewat. Kamu kira kamu sudah lolos? Tidak, universe akan memberi lagi cobaan yang sama untuk mengetes apakah kamu sudah sembuh beneran. Kalau sudah, kamu akan next level, naik level ke level selanjutnya. Jadi ketika kamu sudah healing, maka yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu dengar itu akan lebih jernih dan bukan tersaring oleh trauma kamu sendiri. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Gimana caranya aku kasih tahu orang sekitar, aku kalau mereka tuh harus healing atau perbuatan mereka tadi itu menyakiti aku atau tidak pantas? Jawabannya adalah heal yourself. Karena dengan kamu sudah sembuh, kamu healing, maka bukan itu lagi yang tersaring oleh kamu. Dengan kata lain atau lebih mudah adalah, ubah cara berpikir kamu maka dunia di sekitarmu akan berubah. Jadi simpelnya, ganti kacamatamu atau cara berpikirmu dengan cara berpikir yang baru, yang lebih baik, yang lain, dan dunia yang kamu lihat, yang kamu rasakan juga akan berbeda. That's it. Jadi bukan kamu mengubah orang lain, tapi kamu mengubah diri kamu sendiri. The way you change yourself, it will change your world. Simple ya kan? Hal yang paling simple banget yang sering kejadian di sekitar kita. Ketika kita we just want to be ourselves, kita ingin jadi diri kita sendiri di publik. Mungkin kita ingin menari, ingin joget, ingin bernyanyi. Tapi kan ada orang bakal bilang, jangan gitu, malu-maluin. Itu kan di lensa dia merasa malu jika dia melakukan itu. Tapi dirimu bagaimana? Jika kamu merasa pandangan orang sangat penting, ya tentu kamu bakal malu. Tapi kalau kamu ganti cara berpikir kamu ganti lensa kamu dengan, aku hanya hidup sekali di sini, dan orang juga akan lupa sama perbuatan aku tadi apa, and I just be. Aku hanya hidup sekali di dunia ini. Dan kamu mengubah cara berpikir kamu dengan seperti itu, dan tentu saja dunia yang kamu rasakan lebih berbeda daripada lensa orang tersebut. Paham ya? Gampang ya kan? Simple kan? Jadi jangan dan tidak perlu juga berusaha untuk mengubah orang lain. Ubahlah diri kita sendiri. Dengan kamu lebih fokus dengan perubahan diri sendiri, pertama kamu sendiri akan jadi lebih baik. Tentu saja. Kedua, let go saja. Let go karena timeline tiap orang berbeda. Mungkin kamu di umur sekian, kamu sudah awaken, kamu mau berubah. Tapi ada orang mungkin di umur 40-50, naski mereka tetap sama dan mereka tidak mau berubah. Dan itu timelinenya mereka, bukan tanggung jawab kamu. Mengerti ya? Jadi cukup fokus di diri kita sendiri saja. Itu nasihat. Universe akan memberi lagi cobaan yang sama untuk mengetes apakah kamu sudah sembuh beneran. Kalau sudah, kamu akan next level, naik level ke level selanjutnya. Jadi ketika kamu sudah healing, maka yang kamu lihat, kamu rasakan, kamu dengar itu akan lebih jernih dan bukan tersaring oleh trauma kamu sendiri. Kembali lagi ke pertanyaan awal tadi, gimana caranya aku kasih tahu orang sekitar aku kalau mereka tuh harus healing atau perbuatan mereka tadi itu menyakiti aku atau tidak pantas? Jawabannya adalah heal yourself. Karena dengan kamu sudah sembuh, kamu healing, maka bukan itu lagi yang tersaring oleh kamu. Dengan kata lain atau lebih mudah adalah, ubah cara berpikir kamu maka dunia di sekitarmu akan berubah. Simpelnya, ganti kacamatamu atau cara berpikirmu dengan cara berpikir yang baru, yang lebih baik, yang lain, dan dunia yang kamu lihat, yang kamu rasakan juga akan berbeda. That's it.
Jadi bukan kamu mengubah orang lain, tapi kamu mengubah diri kamu sendiri. The way you change yourself, it will change your world. Simple, ya kan? Hal yang paling simple banget yang sering kejadian di sekitar kita. Ketika kita we just want to be ourselves, kita ingin jadi diri kita sendiri di publik. Mungkin kita ingin menari, ingin joget, ingin bernyanyi. Tapi kan ada orang bakal bilang, jangan gitu, malu-maluin. Itu kan di lensa dia merasa malu jika dia melakukan itu. Tapi dirimu bagaimana? Jika kamu merasa pandangan orang sangat penting, ya tentu kamu bakal malu. Tapi kalau kamu ganti cara berpikir kamu ganti lensa kamu dengan, aku hanya hidup sekali di sini. Dan orang juga akan lupa sama perbuatan aku tadi apa, and I just be. Aku hanya hidup sekali di dunia ini. Dan kamu mengubah cara berpikir kamu dengan seperti itu, dan tentu saja dunia yang kamu rasakan lebih berbeda daripada lensa orang tersebut. Paham ya? Gampang ya kan? Simple kan? Apakah kamu akan terus terjebak dalam lingkaran mencari pembenaran dari orang lain, ataukah kamu akan memilih untuk membebaskan dirimu sendiri? Siapa yang sebenarnya kau tahan dari dirimu sendiri karena takut akan penilaian orang lain? Jika kekuatan untuk mengubah duniamu ada di tanganmu, apa yang akan kamu lakukan mulai hari ini? Jadi jangan dan tidak perlu juga berusaha untuk mengubah orang lain. Ubahlah diri kita sendiri. Dengan kamu lebih fokus dengan perubahan diri sendiri, pertama diri kamu sendiri akan jadi lebih baik. Tentu saja. Kedua, let go saja. Let go karena timeline tiap orang berbeda. Mungkin kamu di umur sekian, kamu sudah awaken, kamu mau berubah. Tapi ada orang mungkin di umur 40-50, naski mereka tetap sama dan mereka tidak mau berubah. Dan itu timelinenya mereka, bukan tanggung jawab kamu. Mengerti ya? Jadi cukup fokus di diri kita sendiri saja. Itulah nasihat yang paling mendalam. Semoga pembahasan ini menyentuh jiwamu dan memberimu kekuatan baru. Jika kamu merasa tercerahkan, bagikanlah kepada mereka yang kau rasa membutuhkan. Aku ingin mendengar kisahmu. Tulis di kolom komentar di bawah. Bagaimana pandanganmu berubah setelah menonton video ini? Apa trigger yang akan kamu pilih untuk sembuhkan mulai hari ini? Mari kita ciptakan komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan kesadaran ini. Jangan always untuk suruh keep in mind, berlangganan channel Kesadaran Jiwa, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kau tidak ketinggalan video selanjutnya yang akan menuntunmu lebih dalam lagi. Sampai jumpa di cerita berikutnya, wahai jiwa-jiwa yang berani.